Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus di channel tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang aplikasi Adobe InDesign versi 2020. Nah, video sebelumnya kita membahas tentang fungsi tools atau pengenalan, kemudian penginstalan. Nah, yang ketiga ini kita coba membuat video tentang cara membuat layout buku. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya seperti biasa. Oke, langsung saja kita pilih create new untuk membuat dokumen baru. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan pada tutorial sebelumnya, bahwa memang sangat berbeda dengan versi yang sebelumnya. Tampilan daripada Adobe InDesign 2020 ini, untuk pengaturan kertas, kita lebih mudah untuk mengatur kertas dibanding dengan aplikasi versi sebelumnya. Nah, untuk memilih kertas yang akan kita gunakan, kita bisa memilih menu print, kemudian Anda bisa lihat di layar. Di sini ada berbagai macam jenis atau ukuran kertas, ada 4, letter, legal, tabloid, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sisi kanan di sini teman-teman bisa melihat dia secara otomatis sudah menampilkan unitnya, kemudian satuannya, kemudian ukuran, orientasi kertas juga sudah langsung disediakan di sini. Jadi kita tinggal memilih. Nah, kita coba gunakan kertas A4, kemudian width dan height-nya tetap kita normalkan seperti ini. Satuannya unit kita gunakan milimeter. Nah, kemudian orientasi kita gunakan portrait atau kertas yang berdiri. Nah, kemudian pack-nya kita coba buat 10 halaman sebagai contoh. Nah, kemudian atau kita jadikan 20 halaman. Nah, di sini start tetap 1. Ini saya preview supaya kita bisa lihat previewnya. Nah, di sini Anda bisa lihat page ada 20 halaman. Jadi di sini bisa Anda lihat di master page. Kemudian ukuran, jenis kertasnya seperti ini. Selanjutnya di bagian ini tetap kita checklist, ini tidak usah, nanti kita setting. Kolomnya cukup 1 saja, jadi tergantung daripada desain buku yang akan kita buat. Jika Anda ingin menggunakan 2 kolom dalam 1 lembar, nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah jarak antar kolom. Ini kita jadikan 5 mm. Oke, kemudian margin Anda bisa lihat di bagian top ini ada 12,7. Di sini kita berikan nilai 15. Oke, sebelumnya kita klik dulu yang ini agar pengaturan top, bottom, dan sebagainya tidak otomatis berubah secara bersamaan. Oke, ini 15. Kemudian inside ini untuk di bagian sisi kiri yang akan dijilid nanti, sehingga kita bisa besarkan nilainya. Sini mungkin kita berikan nilai 20. Anda bisa lihat. Oke,
Kemudian bagian bottom juga kita kasih 20. Ini untuk penomoran nanti untuk halaman. Kemudian ini tetap kita berikan 15 di sisi kanan. Oke, setelah itu kita tinggal klik create. Nah, sehingga bisa kita lihat tampilannya. Teman-teman bisa lihat. Oke, nah kemudian di sisi kanan Anda bisa lihat juga ini adalah master page, di mana di bagian atas ini ada dua, ada yang non, kemudian ada master. Master inilah nanti tempat kita mengedit, kita masukkan semua naskah yang ada di dalam area kerja ini. Oke, baik. Sekarang kita coba membuat halaman buku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan di bagian master atau master page. Nah, ini kita bisa klik 2 kali. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Jika saya mengaktifkan yang ini, maka tampilannya akan normal seperti ini. Nah, oke. Saya perbesar. Kemudian kita coba berikan garis bantu. Sini layout, kemudian margin and column, kita beri checklist, kemudian oke. Selanjutnya layout, kemudian garis bantu lagi untuk penomoran. Di sini kita berikan 1, di sini juga 1. Nah, kemudian ingat kita harus memilih margin, kemudian oke. Nah, sehingga nanti muncul garis bantu di area sini. Oke, baik, kita coba blok seperti ini, kemudian kita gandakan, tekan tombol Alt. Oke, karena ini adalah tepi daripada buku yang akan kita cetak, kita coba simpan halaman di bagian sini. Oke, kita zoom dulu supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita coba membuat halaman. Yang pertama mungkin bisa kita buat satu background di sini untuk background penomoran atau halaman. Kita bisa memilih rectangle tool, kemudian kita tinggal tarik seperti ini. Nah, kemudian di bagian properti kita berikan warna, coba warna merah. Nah, kemudian struknya atau garis pinggir kita kosongkan. Sorry. Bagian struk ini 0 pt, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita edit, terserah teman-teman nanti bentuknya mau persegi seperti ini atau segitiga dan lain sebagainya. Kita coba edit dengan menggunakan direct selection, kemudian seperti ini. Kemudian kita coba copy, Ctrl C, kemudian Ctrl paste. Nah, kemudian kita berikan warna yang berbeda. Coba kasih warna kuning atau biru. Nah, kemudian kita posisikan di belakang ya, supaya nanti yang warna merah ini ke depan. Klik kanan, kemudian di sini ada yang bagian ini, kemudian kita pilih send to back. Nah, sehingga dia posisinya ke belakang. Oke, kemudian tinggal kita berikan nomor di dalam kotak ini.
Atau kita berikan dulu teks judul untuk footernya. Sini SMK oke. Nah ini Anda bisa lihat ketika kotak ini kecil maka secara otomatis tulisan tidak akan kelihatan. Di sini ada tanda warna merah, artinya bahwa masih ada teks yang belum nampak atau belum kelihatan, sehingga kita perlu perbesar seperti ini. Oke, kemudian kita rubah jenis fontnya. Oke, kemudian size-nya klik kanan, kemudian fitting atau Ctrl Alt C supaya ini menyesuaikan dengan teks yang sudah kita buat. Oke, coba lihat. Oke, selanjutnya kita berikan halaman. Kembali kita memilih type tool, kemudian seleksi seperti ini, klik, kemudian langsung klik kanan, pilih insert special character, kemudian marker, kemudian current page number. Oke, baik sekali. Ini otomatis yang muncul adalah huruf A, namun ketika nanti kita preview ini akan memberikan penomoran yang secara otomatis. Kita klik kanan seperti biasa, fitting, kemudian kita geser bawah, kemudian kita berikan warna. Which yang kita harus aktifkan adalah bagian A ya. Jika kita aktifkan yang untuk formation effect seperti ini, maka yang aktif atau yang berwarna adalah background daripada teks ini. Kita aktifkan yang ini, kemudian kita klik, berikan warna. Oke, coba zoom. Nah, sekarang kita coba copy ke halaman berikutnya yang di bagian sisi kanan ini. Kita tinggal copy saja, tinggal kita blok seperti ini, kemudian tekan Alt di keyboard untuk mengcopy. Nah, kemudian untuk mensejajarkan tekan Shift. Oke, tinggal tekan Shift. Baik sekali. Nah, kemudian tinggal kita rubah posisinya, mengaktifkan. Kemudian Anda bisa lihat di bagian sini ada flip vertikal, kontrol seperti ini. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini kita tukar posisinya, klik kanan, transform, flip horizontal. Oke. Nah, teman-teman, ingat bahwa ketika kita ingin mengedit daripada teks yang sudah kita buat, baik nanti itu isi, gambar, dan lain sebagainya, itu harus masuk pada master page bagian A. Nah, kita coba keluar ke bagian halaman,
kita klik 2 kali. Nah, sehingga secara otomatis penomoran pada halaman cetak ini akan otomatis muncul. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah nomor 1. Kemudian oke. Oh, ini terbalik. Kita masuk kembali, sorry. Philips ini tadi bagian A kita ini ya, klik kanan, transform, kemudian oke. Oke. Nomor 1, kemudian di sini nomor 2, nomor 3. Jadi sini genap ganjil, genap ganjil. Oke, baik sekali ya. Nah, inilah salah satu cara untuk membuat halaman pada master page yang ada pada aplikasi Adobe InDesign 2020. Insya Allah kita akan lanjut di video selanjutnya bagaimana cara memasukkan teks kemudian memisahkan halaman. Nah, karena memang nanti di bagian atas ini kita akan membuat sampul. Nah, kemudian selanjutnya di halaman berikutnya biasanya kan daftar isi dia menggunakan angka Romawi, bukan angka seperti ini. Sehingga nanti kita akan rubah secara otomatis supaya tersusun secara rapi. Oke, cukup sekian untuk tutorial pada hari ini tentang bagaimana cara membuat penomoran atau pembuatan halaman pada layout buku. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.